Setiap peserta Youth Lab 2026 boleh memilih satu studio untuk belajar. Kalau tahun sebelumnya itu kan biasanya mereka belajar 2 koreografi. Jadi ada 2 kelompok yang akan belajar koreografi yang sama. Nah, tahun ini mereka tuh cuma belajar 1 koreografi. Jadi nanti ada 4 performance yang berbeda di Amerta, sama mereka akan bikin dance video juga gitu. Jadi tahun ini outputnya itu ada 2, ada dance video sama ada performance di Amerta. Untuk antusiasmenya jujur meningkat banget dibanding tahun lalu. Biasanya kalau kayak sesi siang-siang tuh, kalau kayak tahun lalu tuh kayak mereka tuh kayak ngantuk dan susah gitu, kayaknya lebih susah untuk engage semangatnya. Nah, tahun ini tuh jauh lebih gampang gitu. Kayak mereka justru lebih cepat nyerap, lebih ini, dan tapi kadang kayak saking ke pressure-nya sampai ada yang kayak di tengah-tengah latihan terus dia nangis gitu, karena kayak dia ngerasa dia nggak akan bisa ngejar gitu. Tapi yang berarti ini penting banget buat dia gitu. Jadi kayak tahun ini aku merasa justru semangatnya level up banget. Nah, kenapa kami kembali lagi untuk mengajar di studio crafting? Karena kami rasa itu masih banyak potensi yang bisa kita deliver ya, secara product knowledge-nya, baik dari tingkat sisi kreativitas, medium, sampai hasil-hasil yang nanti teman-teman akan jadikan gitu. Tahun ini kami membawa tentang seni grafis. Sebelumnya kami tuh ngomongin tentang mix media sebenarnya, bagaimana proses berkarya mix media itu kita bisa hasilkan di ruang pameran atau diapresiasi sama orang-orang. Nah, basicnya adalah bagaimana sekarang kami lagi mempraktekkan bentuk-bentuk tentang seni grafis. Kami senang sekali berbagi kepada anak-anak muda ini karena mereka sepertinya di hari pertama memang antusias untuk mempelajari modeling. Kami menanamkan juga soal kedisiplinan, bagaimana bekerja dalam teamwork, bagaimana mengapresiasi kerja masing-masing profesi yang terlibat di dalam pemotretan, di dalam runway pada saat event dan lain-lain, dan konsekuensi sebagai model, kemudian peluangnya untuk memasuki dunia model apa sih gitu. Yang berbeda tahun ini kita akan foto outdoor gitu. Kalau tahun lalu studio dan outdoor, dan di outdoor ini keseluruhannya selama 2 hari ini tantangannya beda lagi. Kita latihan untuk casting call karena belakangan ini banyak sekali casting call untuk ikut runway, untuk model search dan lain-lain. Itu peluang salah satunya untuk masuki dunia modeling. Jadi mereka ditantang untuk bisa melakukan itu sesuai syarat-syarat yang ada gitu. Youth Lab selalu amazing. Anak-anaknya baru semua, selalu baru tiap tahun. Ada sih satu yang tahun lalu ikut, terus dia expect belajar lebih, tapi kayak gue ngajarinnya colongan-colongan gitu, gara-gara kelasnya kan semua baru ya, jadi gue masih harus ngajarin semuanya dari awal lagi. Jujur, lebih pinter-pinter yang tahun ini, kayak mereka lebih bisa ngerjain semuanya lebih cepat gitu, atau mungkin gue ngajarin beda kali, jadi kayak lebih gampang ditangkap, cuman mereka semua jauh lebih gampang dibanding tahun lalu. Saya senang sekali untuk mengajar teman-teman, adik-adik, anak-anak untuk mengajarkan teknik-teknik dasar memasak supaya mereka paling enggak mendapatkan life skill untuk bisa mengerti tentang cara memasak yang simple. Kesannya sih seneng banget karena mereka juga sangat excited untuk belajar masak-masakan simple ini, dan menarik karena mereka juga happy, jadi yang ngajar juga jadi ikutan happy. Banyak yang seru-seru juga, kitanya jadi ikutan seru. Tahun ini memang lebih banyak yang junior, kakak-kakaknya juga sangat mendampingi dan juga sangat menolong mereka. Jadi kerjasamanya juga setiap kelompok juga luar biasa. Keren! Kita memang membutuhkan bibit-bibit baru di dunia stan tentunya, karena di dunia stan itu umur-umur yang di bawah 20 tahun masih sangat jarang. Semoga ini menjadi batu loncatan untuk mereka. Apabila mereka ingin berkembang lagi, mungkin bisa ikut di Jakpasa atau tim-tim stan lainnya. Saya melihatnya semuanya sangat antusias ya. Dari para peserta semuanya tuh sangat memperhatikan. Kita
memberikan materi yang sangat dasar untuk di dunia stan sendiri, seperti itu. Youth Lab terbaik. Sebetulnya secara materi itu tahun ini agak sedikit lebih berat dibanding tahun lalu. Peserta-pesertanya juga tahun ini umurnya range-nya berbeda. Kalau tahun lalu tuh ada yang masih umur 12-13 tahun, sekarang 15 tahun ke atas semua. Jadi secara materi agak sedikit lebih intens, agak sedikit lebih banyak yang harus dimengerti. Tapi tahun ini mereka belajarnya spesifik ke commercial sama retail space. Terus aku merasa seneng banget ngelihat anak-anak muda ini excited banget belajar gitu. Padahal kan mereka sebetulnya mungkin masih SMP, masih SMA gitu, tapi mereka udah bisa tahu interest mereka tuh apa. Tahun ini banyak yang lebih serius untuk mengerti, dan exercise yang aku kasih itu mereka semua serius ngerjain dan tetap bertanya sama aku. Jadi eagerness sama passionnya tuh semakin jauh lebih baik dari tahun lalu. Musikal tahun ini khususnya kita ada workshop acting, jadi kayak khusus buat acting. Biasanya kita cuma belajar stagingnya doang, sekarang kita belajar teknik dasar dalam acting. Aku jujur beberapa kali terharu ya lihat antusiasme pesertanya, maksudnya dari segala umur gitu. Kayak ini bukan proses yang gampang, ini proses yang butuh membuka hati, dan aku ngerasa semua pesertanya masuk dengan hati yang terbuka dan juga kayak perasaan yang lega gitu loh lihatnya jadinya. Tahun ini mungkin bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sudah lebih lebih pack gitu ya, lebih jelas. Maksudnya lagunya sekian durasinya, terus yang nyanyi siapa aja, ensemble kah atau ada solonya atau solo saja gitu, lebih jelas. Jadi buat kami, saya, Kak Eri dan Kak Monik juga lebih jelas untuk melatih anak-anaknya, dan anak-anaknya juga lebih jelas, oh ini bagian gue, ini bagian dia, ini bagian siapa. Youth Lab cinta. Setiap kelompok akan melakukan pitching ide proyek mereka. Balik ke masa lalu, jadi yang si main karakter ini yang kayak push orang-orang, push dia dan teman-teman yang waktu masih muda itu untuk bekerja sama gitu. Aku seneng-seneng aja sih kalau ada dikasih banyak masukan, karena walaupun revisi kan, tapi revisinya jadi yang lebih bagus gitu. Malahan kalau nggak dikasih masukan, kayak lebih bingung gitu, kayak sebenarnya ini udah bagus atau belum sih gitu. Aku yakin konsepnya bakal keterima. Kenapa aku yakin? Karena bagus. Semoga ada masukan-masukan yang bisa bikin konsep kami jadi lebih improve sih, atau semoga di ACC dengan lancar aja sih. Kita sekarang sih pede-pede aja dulu, udah apa yang udah kita bikin kita pede dulu. Kalau misalnya nanti ada revisi, ya tinggal revisi secepat kilat. Puas banget karena dapat masukannya bagus banget. Revisinya ya kalau bisa nggak ada, tapi kalau ada dikit aja lah. Tapi ya menambah wawasan sih, kan kita kayak ada yang belum tahu kan. Terus tadi habis pitching jadi, oh sekarang tahu yang nggak tahu gitu aja sih. Awalnya kita kepikiran konsep kita terlalu rumit ya. Terlalu belibet, terlalu kompleks. Ternyata pas nyampe sana dikasih saran yang kayak bisa, oh iya benar juga ya, bisa lebih enteng diterimanya. Kejutan lagi di Youth Lab 2026. Di kelas etika, tiba-tiba setiap ketua kelompok harus mempresentasikan final project-nya di hadapan seluruh peserta. Nanti ketua yang vote paling banyak akan dapat poin disiplin 10 poin. Yuk jadi yang kamu mau, bukan lagi kamu yang dulu. Sama-sama kita mau to be the next level you. Sama-sama ambil challenge apa aja. Oke, 1 menit udah bisa boleh jawab. Kita maju jadi the next level you. Aku kira aku kayak nggak bagus, tapi aku nggak expect ternyata tenaga aku bisa menyalurkan ke semuanya sampai bisa 100 lebih aku voting aku. Sebenarnya aku kan di tadi pasti suruh tunggu, aku benar-benar nggak expect pertanyaan bakal kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tahu kenapa kelompok aku milih konsep ini, kenapa kelompok aku kayak gini. Shock, terus kayak lemes, karena tadi deg-degan banget.
Terus kayak tiba-tiba disuruh presentasi kan, jadi kayak agak kayak ngeblank. Deg-degan banget dan kayak takut tadi aku sebenarnya jawabnya bener apa enggak, terus kayak jelas atau enggak di merekanya gitu. Kayak aku ngerasa kurang puas sih dengan apa yang aku omongin. Maksudnya aku udah menyampaikan, tapi kayak sebenarnya ada lagi gitu loh yang mungkin bisa aku lebih jelasin, tapi nggak kepikiran tadi. Deg-degan banget. Aku malah lupa harus jelasin konsep. Aku cuma jelasin ini-ininya aja. Beruntungnya aku di Youth Lab kali ini aku dapat teman-teman tim yang bisa ngebantu aku, itu semuanya sama-sama punya perasaan yang sama. Ya pasti ekspektasinya tadi cukup tinggi, menurut saya kayak nggak expect pas awal-awal tuh paling rendah gitu.